Kriptografi merupakan teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Nah, di dalam kriptografi sendiri terdapat istilah-istilah penting nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada plain text. Nah, plain text ini merupakan isi pesan yang ingin disampaikan, di mana biasanya plain text ini masih bisa dibaca dan diterjemahkan dengan mudah oleh manusia. Nah, contoh dari plain text ini misalnya kalimat "aku ingin makan". Nah, kan kalimat itu masih bisa dimengerti gitu ya oleh kita. Nah, selanjutnya istilah yang kedua itu ada ciphertext. Nah, ciphertext ini merupakan bentuk rahasia dari plain text. Nah, terus ciphertext ini itu merupakan hasil dari enkripsi dari plain text, di mana contohnya itu seperti yang bisa teman-teman lihat ya, bahwa ciphertext ini kalimatnya itu abstrak gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti apa arti dari kode tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada enkripsi yang tadi disinggung di ciphertext, bahwa enkripsi ini merupakan proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, selanjutnya ada dekripsi, di mana dekripsi ini merupakan proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, dekripsi ini tuh kebalikan dari enkripsi. Jadi enkripsi itu tuh mengubah bahasa yang misalnya kita paham gitu ya, ke bahasa yang rahasia, pesan rahasia. Nah, contohnya di sini ada berupa tabel, di mana di tabel ini tuh menjelaskan bahwa ada public key dan private key, di mana public key ini prosesnya yaitu enkripsi, di mana plain text akan diubah menjadi ciphertext. Sedangkan untuk private key prosesnya adalah dekripsi, di mana ciphertext ini akan diubah menjadi plain text. Nah, karena di dalam kriptografi ini terdapat beberapa macam metode gitu ya. Nah, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan satu metode yang menurut kelompok kita itu ini menarik. Kenapa menarik? Karena metode satu ini merupakan metode yang cukup mudah untuk dipahami oleh pemula. Nah, di sini ada metode yang namanya Cesar-Cipher. Nah, di mana Cesar-Cipher ini merupakan teknik kriptografi yang dilakukan dengan mensubstitusi setiap abjad dari pesan yang akan dienkripsi melalui pergeseran susunan sebagai kuncinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat proses untuk Cesar-Cipher ini, lebih tepatnya proses enkripsi. Nah, pada proses enkripsi ini terdapat rumusan agar kita bisa merubah dari plain text ke ciphertext. Nah, rumusnya itu adalah dengan plain text ditambah key, lalu nanti hasilnya setelah dijumlahkan kita modulokan dengan 26. Nah, plain text di sini merupakan karakter alfabet dari A sampai Z. Kemudian nanti karakter yang dicarinya ini memiliki indeks, di mana kita punya kesepakatan bahwa A ini dimulai dari indeks 0. Nah, sampai Z di mana indeksnya sampai 25. Nah, terus kita bahas juga apa sih key itu. Nah, key di sini merupakan integer dalam rank 0 sampai 26. Nah, di sini kalian itu bebas memasukin key-nya berapa asal masih dalam rank 0 sampai 26 ini. Nah, di mana nanti hasil dari ciphertext ini akan menghasilkan sebuah integer yang nantinya integer tersebut itu disesuaikan dengan karakter alfabet sesuai indeksnya nanti. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, di sini misalnya kita punya plain text-nya itu pilkom dengan key-nya itu 20. Terus kita misalnya ini dibuat tabel ya agar lebih mudah, di mana tabel yang baris pertama ini memuat indeks plain text, yang kedua itu key, yang ketiga hasil operasinya, dan yang terakhir itu ciphertext-nya. Nah, di sini di indeks plain text ini kita itu jabarin terlebih dahulu dari si plain text yang kita punya dari sini. Nah, misalnya penjabarannya itu maksudnya adalah misalnya P ini itu dia itu urutan abjad keberapa, indeks keberapa. Nah, di sini P itu urutan indeksnya itu ke-15 dan begitu seterusnya sampai huruf M, di mana M ini merupakan huruf dengan urutan indeks ke-12. Kita masukin key-nya, di mana kita tadi kan 20 ya persyaratannya. Kita tuliskan 20. Terus untuk hasil operasinya kan kita tadi punya rumusan kalau
kita mau mengubah plain text menjadi ciphertext, kita pakai rumusan plain text ditambah key dimodkan dengan 26. Nah, berarti kan di sini plain text-nya 15. Kita tulis 15 terus ditambah key-nya nanti berarti 15 ditambah 9. Nah, kita hitung dulu 15 tambah 9 itu berapa. Terus nanti hasilnya kita modkan. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nah, nanti kita jumlahkan terlebih dahulu plain text dan key-nya, nanti dimodkan dengan 26. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di kotak yang warna putih ini. Nah, lalu setelah kita dapat nih hasilnya, hasil operasinya 9, 2, 5, 4, 8, dan 6. Nah, untuk ciphertext-nya, kita hitung nih karakter yang indeksnya itu 9. Ternyata karakter yang indeksnya 9 itu adalah huruf J. Nah, begitupun seterusnya sampai si yang angka terakhir ini, di mana angka terakhir ini ternyata indeksnya itu ke-6. Nah, berarti kita cari ini karakter apa yang indeksnya itu indeks ke-6. Nah, ternyata didapatnya itu adalah huruf G. Nah, jadi kesimpulannya ciphertext yang kita dapat dari plain text Pilkom adalah JCFRIG. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas proses selanjutnya, yaitu proses dekripsi, di mana proses dekripsi ini hampir sama seperti proses enkripsi tadi, rumusannya di mana plain text ini sama dengan ciphertext dikurangi dengan key, lalu nanti hasil pengurangannya dimodulkan dengan 26. Nah, ciphertext di sini merupakan karakter alfabet dari A sampai dengan Z, yang nanti akan kita cari indeksnya. Lalu key-nya sama seperti yang enkripsi tadi, di mana rank-nya itu 0 sampai 26. Lalu nanti hasil dari operasi dekripsi ini akan menghasilkan sebuah integer yang nantinya disesuaikan dengan karakter alfabet sesuai indeks. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini misalnya kita itu punya ciphertext-nya HVOC. Nah, terus dengan ketentuan key-nya 21. Di sini kita bentuk tabel lagi untuk memudahkan penghitungan. Di sini ada indeks ciphertext, ada key, ada hasil operasi, dan ada plain text-nya. Di mana plain text-nya ini merupakan yang nanti kita akan cari. Seperti yang enkripsi tadi, kita jabarin terlebih dahulu nih huruf-huruf yang ada di ciphertext, di mana kan ada HVOC. Nah, kita cari H ini indeksnya itu berapa, V ini indeksnya berapa, O indeksnya berapa, dan C ini indeksnya berapa. Setelah kita temukan, kita tulis key-nya di sini. Setelah key-nya kita tulis, nah kita hitung menggunakan rumusan plain text ini. Nah, penghitungannya hampir sama, tapi di sini kan ada pengurangan ya. Nah, di mana misalnya kan ini ada H nih, terus H ini ternyata urutan indeksnya itu ke-7. Terus di sini kita kurangi dengan key-nya, lalu kita hitung nih 7 dikurangi 21 itu berapa? Ternyata hasilnya minus 14. Terus kita modkan dengan 26. Nah, untuk memudahkan penghitungan modulo yang di depan angkanya itu negatif, kita pakai cara mudahnya, di mana kita tuliskan dulu 26-nya di depan, terus kita kurangi dengan 14 modulo 26. Setelah itu kita tulis 26. Setelah itu kita tulis 26. Nah, kita cari 14 modulo 26 itu berapa? Ternyata hasilnya itu 14. Nah, langsung kita kurangi aja. 26 dikurangi 14, hasilnya 12. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sampai dengan huruf C di sini ya. Nah, didapatlah hasil operasinya 12, 0, 19, dan 7. Dimana setelah kita hitung nih, indeks dari 12 itu kita dapat huruf apa sih? Ternyata di indeks 12 kita dapat huruf M. Di indeks ke-0 kita dapat huruf A, indeks ke-19 kita dapat huruf T, dan indeks ke-7 kita dapat huruf H. Nah, jadi kesimpulannya dari ciphertext HVOC kita itu dapat plain text-nya math atau MATH. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah nyoba nih bareng-bareng buat mentranslatekan dari ciphertext ke plain text atau plain text ke ciphertext. Nah, sekarang
teman-teman boleh nih coba buat nerjemahin Cipertext ini ke dalam plain text dengan syarat kayaknya itu 18. Nah, kalau teman-teman udah nemuin jawabannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar.